Berikutnya saya setuju sekali kita istighosah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang baik, berkumpulnya orang-orang mukmin, ada yang berdoa di antara mereka mengaminkan yang lainnya, berdoa meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai Nasruddin berdoa istighosah kepada Allah, kita mengikuti, kita semua mendoakannya, illa stajaballahu du'aahum, kecuali pasti Allah akan kabulkan doa mereka semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Makanya kita ini senang banget yasinan, tahlilan, kenduren, Pak. Karena memang doa sendiri belum tentu kabul, tapi doa bersama lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini karena kita sembari ngaji, saya tak masukin ngajinya dulu nih. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ciri-ciri calon penghuni surga, surga dunia sampai surga akhiratnya nanti. Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Islam ini Bapak Ibu agama keselamatan. Maka yang harus kita sebarkan adalah keselamatan. Islam ini kalau mayoritas, dia mampu melindungi yang minoritas. Nggih napa nggih? Makanya cocok saya dapat penyampaian Bu Ella, hadir bersama kita ini juga bukan cuma orang muslim, ada yang non muslim juga. Ya, pemimpin harus begitu memang Bu Ella, Bu Lela. Pemimpin itu harus berdiri di atas semua golongan, merangkul semua agama, mampu mengayomi. Itulah yang disebut dengan keadilan yang sesungguhnya, milik semua masyarakatnya. Makanya muslim yang baik itu kata Nabi menyebarkan salam. Wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam, bertegur sapa kepada orang yang engkau kenal atau dengan orang yang tidak engkau kenal. Ramah. Makanya Bapak Ibu, ciri ahli surga itu orangnya ramah. Bu Lela ini ramah enggak? Ramah. Senyumnya itu manis banget ya. Kopi itu nggak usah dikasih gula, disenyumin Bu Lela langsung manis dia. Tapi Pak Endro nggak cemburuan kan Pak? Nanti jenengan posesif lagi. Lihat Bu Lela senyum sama jamaah, sama masyarakatnya jenengan ngamuk, jangan. Karena memang senyum itu sedekah Bapak Ibu. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu, manis wajahmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Karena itu ciri ahli surga, ramah dan murah senyum. Bahkan dihitung sedekah. Apalagi senyum ibu-ibu sama suaminya. Senyumnya istri kepada suami itu sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Wah, gede banget. Bu, jenengan punya anting-anting, punya cincin, punya gelang, enggak punya? Pelit amat bapak-bapak ya. Maksud saya itu begini loh Bu, kalau kita punya perhiasan dilepas, pas kotak infak lewat kita masukkan, belum tentu kita ringan melakukannya. Perhiasan yang melekat di badan, memang dia tampak di luar tapi melekat di badan dan sampai masuk ke dalam hati. Berat untuk melepasnya. Padahal cuma berapa gram.
tapi panjenengan cukup senyum kepada suami, sedekahnya sama seperti sedekah emas sebesar gunung Uhud. Makanya ibu-ibu nek iso tiap hari nyengir saja sama suaminya itu, biar sedekahnya banyak betul. Jenengan ini banyak senyumnya apa ngambeknya? Ngambeknya. Ya salah bapak-bapak juga ya Pak ya. Ngapa nggak disenengin? Jadi balik lagi bahwasanya orang yang ramah, makanya ciri ahli surga itu ramah, gampang bertegur sapa. Ketika kita ramah di masyarakat pun enak kita. Dan saya perlu ingatkan sama Bapak Ibu, yang namanya ramah itu berakhlak nomor satu kepada orang yang paling dekat dengan diri kita. Kalau ramah sama orang lain wajar, makanya kata Nabi, inna min khiyarikum linisaihim khuluqa. Laki-laki yang paling baik, laki-laki yang terpilih itu adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya sendiri. Begini Pak maksudnya. Saya ngadep bapak-bapak dulu ya Bu. Kalau saya Pak ramah kalih panjenengan, kalih ibu-ibu wajar, karena saya penceramah. Kalau penceramahnya nggak ramah, nggak diundang ceramah. Ngene Bu nggih. Kalau Bu Lela ramah kali panjenengan wajar, karena mau dipilih kepala desa. Kalau Bu Lelanya cemberut, nggak ada yang mau pilih. Anggota dewan ramah wajar, karena minta dipilih. Pedagang ramah wajar, minta dibeli. Coba kalau pedagangnya cemberut, monyong, judes dan jutak, nggak ada yang mau beli dagangan. Tapi bapak-bapak nek panjenengan ramah dengan istri itu yang luar biasa. Bapak-bapak ini ramah enggak? Kalau ada maunya. Baru ramah ngelus-ngelus. Jadi suami terbaik, laki-laki terbaik kata Nabi adalah yang ramah dengan orang yang terdekatnya, yakni dengan istrinya. Makanya tak ajarin ya Pak. Laki-laki yang hebat itu bukan yang tampak bermartabat di luar sana. Laki-laki yang hebat itu yang ramah dengan istrinya. Orang Banjaragung manggil istri apa sih? Mamah napa mama? Mamah ge Pak. Ini zaman sudah modern, mama, papa. Atau kalau bisa mami, papi. Papi, teletongnya belum dibersihkan. Pan keren ya. Jadi mah, ini uang belanja buat mamah bulanan. Ini saya ajarin ya Pak, tinggal praktek aja di rumah nanti. Ini uang belanja bulanan 15 juta. Setuju apa setuju? Setuju banget. Ini uang belanja 15 juta, terserah mama. Ini buat makan, tiap hari lauknya enak, buat ongkos anak sekolah, monggo silahkan. Tapi ini tambahannya 15 juta. Uang belanja 15 juta, bonusnya 15 juta. Ini uang apa papa? Terserah mama, bawa ke Transmart habisin gak apa-apa. Mau gak kayak gitu Bu? Ngimpi. Ya kalau nggak kayak gitu juga Pak, yang penting cangkemnya itu loh, ramah-ramah sama istri, mana ngasih duit pas-pasan, istri banyak cicilan, seragam pengajian belum lunas, panci masih nunggak, kulkas belum kebayar, punya laki galak, jutak, kerjaannya marah, mana hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Ini umpama ramah. Nggak bisa ngasih duit banyak, yang penting cangkemnya itu loh. Jangan jelek-jelek amat. Istri bikin kopi, menghidangkan kopi. Apa kata suami? Makasih ya mah. Papa janji nggak akan kawin lagi.
17 kali bikin kopi. Cuman kalau lakinya nyebelin, "Mae, gawe kopi." Dibikinkan kopi pahit. Gulanya nggak ada. "Lo kok pahit?" "Gulanya habis." "Sini duit dulu, beli gula dulu ke warung." Istri juga jadi pelit dengan suaminya. Jadi ciri ahli surga yang pertama, ramah, suka bertegur sapa. Insya Allah. Pokoknya gini Bapak Ibu, kita ini harus mencontoh pribadi Nabi. Ini kan bulan Maulid nih. Kita meneladani Nabi-Nabi itu ramah dengan siapa saja, ramah dengan tetangga, ramah dengan keluarga, ramah dengan sesama, mampu merangkul semua golongan. Insya Allah. Satu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ciri ahli surga itu wa at'imut ta'am. Suka membagi-bagikan makanan. Bahasa Arabnya takir alias besek. Udah dapat besek belum, Pak? Ibu-ibu udah dapat? Yakin kepilih Bu Lela? Karena mengapa? Rajin bagi besek, bagi makanan, ini sifat ahli surga. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Indonesia ini rata-rata yang masuk surga. Allahumma amin. Karena seneng besekan. Apa-apa yo among-among, hamil among-among. Udah 4 tahun kosong, begitu hamil langsung among-among. 4 bulanan among-among. 7 bulanan among-among. Lahir anak among-among. Anak tumbuh gigi among-among. Anak ngejejek bumi among-among. Anaknya sunat among-among. Anak wedok datang bulan pertama among-among. Akekahan among-among. Enggak ketang nasi urap, tempe bacem, tahu separuh, telur separuh. Makanya orang Lampung banyak seuzon sama orang Jawa. Pelit orang Jawa nih. Ngapa yai? Ini telur cuman separuh. Bukan pelit, nyembelih telur. Kan ayam enggak disembelih, kambing disembelih. Nih telur gimana cara membelahnya? Dibelah biar resmi disembelih. Itu maksudnya. Jadi rajin berbagi makanan, ini sedekah yang utama. Saya punya usulan program Bu Lela, tapi harus dikaji ulang boleh apa enggak ya. Ada usulan program itu menciptakan desa Banjar Agung yang bahagia. Apa usulan programnya itu? Kayak yang di Sumatera Utara itu, desa paling bahagia. Apa itu? Selain rajin pengajian, punya program setiap hari Jumat makan bersama warga sakampung. Tapi jangan pakai duitnya Bu Lela ya. Tapi kalau pakai dana desa juga Bapak Ibu mungkin takut melanggar hukum kan, kalau peruntukannya nggak ke sana. Tapi bisa diwujudkan dapur umum, Pak. Itu desa paling bahagia di Sumatera Utara. Tiap hari Jumat. Ya enggak sepekanan, sebulan sekali. Itu kalau jenengan bisa wujudkan, Bu. Entah gimana caranya. Karena saya ini penceramah, Pak. Bukan ahli pemerintahan gitu. Gimana caranya dibuat programnya begitu. Jadi ada silaturahim rutin, makan bersama. Keren banget tuh kalau bisa. Entah gimana sumbernya, apa sokongan kayak gitu ya. Tapi kalau ditanya sokongan pada ngambek kali Ibu ya. Enggak memilih lagi. Sekarang dilema sih Pak, jadi pemerintah zaman sekarang ini. Apalagi jadi ketua RT, paling pening pala. Ada ketua RT enggak di sini? Banyak. Jadi ketua RT itu begini. Kalau keluarganya yang dapat bantuan, diomong orang, mentang-mentang keluarganya Pak RT. Dia yang dapat bantuan, ya Pak ya, diomong. Tapi Pak RT akhirnya berpikir, ya udahlah orang lain dulu yang dapat keluarga, jangan dulu kebagian. Tambah pedes omongannya. Apa kata orang? Percuma punya keluarga ketua RT, keluarganya aja nggak diperhatiin. Waduh, paling gak enak jadi ketua RT, mana gajinya kecil lagi ya. Gaji RT berapa sih? 500. Waduh. Ya, tapi jadilah ya Pak.
Itu beras setengah kintal itu masih jadilah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, buat program desa bahagia. Kayak kita digerakkan serbu itu ya Bu. Nanti kita bersinergi lah. Bedah rumah gitu. Bedah rumah itu Bapak Ibu, kalau nunggu program pemerintah, ya banyak aturannya. Makanya saya bersinergi kepada beberapa desa di Lampung Selatan, kita bedah rumah. 16 juta jadi rumah Pak. Rumah bata. Kusennya kusen kayu, atapnya genteng, batanya bata bolong. Jadi desa Pancasila, desa Muara Putih, kemudian beberapa desa yang lainnya, kita kerjasama bedah rumah. 16 juta. Bukan uang pemerintah, dari kita, dari masyarakat untuk masyarakat. Bisa kita buat sedemikian rupa. Yang penting memang ada upaya penuh dari ibu kepala desa nantinya. Kita bersama-sama membahagiakan. Karena begini Bapak Ibu, beragama di zaman sekarang ini harus nyata. Saya pernah ditegur, dakwah yang sebenarnya itu bukan di mimbar, bukan pas lagi megang mikrofon. Dakwah yang sebenarnya itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Nggih. Ya enak lah Pak kalau dakwah pakai mikrofon di atas mimbar, pulang ceramah disangoni. Ya kalau lupa Pak Endro nganterin ke rumah, jangan macem-macem. Artinya Pak, kalau dakwah cuman di mimbar, apalagi nang Bandar Lampung khutbah Jumat nih, besok Jumat ya. Khutbah Jumat turun mimbar langsung disangoni. Artinya dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingganya umatku manusia berlomba-lomba, bermegah-megahan mempermewah masjid. Masjidnya mewah, tapi masyarakat lingkungan masjid terabaikan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai masjidnya bagus bongkar pasang, tapi tetangga masjid tidak diperhatikan. Apalagi ini masa pandemi, banyak betul yang terdampak. Tapi ada positifnya juga pandemi ini Pak. Orang jadi pinter bahasa Inggris semua. Gara-gara pandemi orang kampung yang gak sekolah pinter bahasa Inggris. Stay at home, menang nang omah. Keren. Mbah-mbah bisa ngomong stay at home, menang nang omah. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian di rumah kan tidak digaji, home pimpa alaihum gambreng. Makanya sebetulnya ini bukti kita melakukan kepedulian sosial, berbagi dengan sesama, setidak-tidaknya rajin berbagi makanan, insya Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ciri ahli surga itu wasilul arham, menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim, kunjungan. Kalau Bu Lela kan memang sudah sering keliling ya Bu, turun ke rumah-rumah ya, door to door. Kalau sanggup Bu, di masa kampanye ini saran saya buat jenengan, keliling aja ke rumah-rumah. Udah ya, ke rumah, ke door to door. Mohon maaf, aku ra iso ngeneki duit. Enggak, jenengan mau pakai duit enggak sih? Soalnya begini Pak, wilayah politik itu bukan wilayah Suceng. Saya ini belak-belakan ya Pak. Wilayah politik itu bukan wilayah Suceng, bukan wilayah yang bersih. Kalau orang berpolitik ingin Suceng nggak bisa. Memang teorinya begitu. Kalau mau Suceng jadi kiai aja, halal. Kalau mau Suceng jadi kiai, jadi ustadz kayak beliau, ngurus santri. Suceng sangat itu mah. Orang ngasih bisaroh namanya, bukan gratifikasi Pak Yai ya. Bisaroh, namanya bisaroh ya, jangan dikit-dikit lah gede-gede. Bahasa basinya apa nih Pak Yai? Buat ngurus para santri 100 juta misalnya kan. Tapi kalau wilayah politik Bapak Ibu, kalau ada orang yang sok Suceng nggak bisa. Memang bukan. Saya umpamakan politik itu kayak sawah Bapak Ibu.
Yang namanya ke sawah nggak mungkin bersih, betul apa betul? Pasti banyak lumpurnya. Kalau pengen bersih, jenengan jangan jadi petani. Kalau pengen bersih, masuk kantor. Tapi kalau sudah nyangkul di sawah, pasti kotor. Tapi ingat, dari sawah yang berlumpur, dari kotoran itu semua, tumbuhlah padi, panenlah beras. Beras itu yang bersih. Makanya Bu Lela, filosofi saya ini silahkan jenengan renungkan. Politik adalah wilayah yang berlumpur. Politik adalah wilayah yang kotor. Artinya kita harus siap masuk ke sana semua. Tapi saya yakinkan kalian panjenengan, belepotan tanah lumpur politik, kotor bagaimanapun ladang politik, selama jenengan nandur yang benar di situ, nanti tumbuh padi, akan panen beras, hasilnya akan dikenang sepanjang masa. Allahumma amin. Yakin akan dikenang. Coba kita lihat Pak Jokowi, Bapak Ibu. Silahkan orang hari ini mencacinya, ngejek beliau. Tapi ingat Bapak Ibu, karya Pak Jokowi akan dikenang nantinya. Begitupun presiden-presiden yang lain. Ini catatan yang hendak saya sampaikan. Jadi jaga hubungan silaturahim. Kunjungan ke rumah-rumah, basa-basinya gitulah. Saya ini nggak bisa ngenei duit. Monggo Mbah. Kalau mbah-mbah ini udah beser. Yang mau beser silakan ke belakang, nggak apa-apa. Namanya beser alias bocor kelep. Khawatir lepas di tempat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Karena begini. Ini bukan hanya sekedar ulasan sajalah ya. Ada malaikat datang. Kata malaikat, Pak E, Pak Le, Pak D, pilih saya. Kata malaikat, nggih. Malaikatnya pulang. Enggak lama nyusul demit, Pak. Demit setan jin datang. Cuman demitnya bawa amplop. Demitnya bawa amplop 100.000. Begitu pencoblosan, malaikat nggak dipilih, demit yang dipilih. Ini nih orang Indonesia nih, payah orang Indonesia tuh, demit yang dipilih. Saya ingin orang-orang politik itu jangan politik NC, tapi mereka menjadi orang yang berpolitik tetap beragama, bukan mengatasnamakan agama. Itu maksudnya sebetulnya. Betul-betul menjunjung tinggi perilaku beragama yang baik. Contohkan ini loh pribadi muslim, akhlaknya sedemikian rupa, bukan sekedar mengatasnamakan agama, butuh modal. Terlepas entah ada atau tidak yang sedemikian rupa di Banjar Agung, cuman silaturahim itu nomor 1. Entah kepilih atau tidak nantinya itu urusan hasil. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu saja rumusnya. Jadi kita cuman berikhtiar step by step. Satu pekerjaan disempurnakan, lanjut ke tahapan yang berikutnya, lanjut ke tahapan berikutnya. Masalah hasilnya hanya Allah yang menentukan. Ya Baya, silaturahim. 3. Yang keempat sekarang. Di poin yang keempat, ciri ahli surga itu wasallu bil laili wan nasu niyamun. Ini semua bentuknya perintah ini. Fi'il amr, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari ketika semua orang sedang tidur. Bu Lela, jenengan tiap malam tahajud. Sebelumnya sudah dilakukan, sekarang diistiqomahkan, sudah jadi juga nantinya tetap istiqomah tahajud. Agar Allah tolong. Berat Bu, jadi kepala desa itu berat. Karena dia di bawah Pak, langsung bersentuhan sama masyarakat. Tidak mungkin kan masyarakat datang gedor pintu jenengan kunci, nggak mungkin ditimpuk, kacanya pecah, jangan macam-macam. Masih mending bupati Pak, ada pengawalan di rumah dinas bupati. Nah kalau kepala desa langsung di bawah, maka tiap malam bangun tahajud. Karena ciri ahli surga itu dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat orang lain sedang tidur. Pak Endro ya bantu tahajud juga. Nanti Bu Lela bangunin, Pak Endro marah lagi. Lagi lelep-lelep tidur dibangunin malah marah misalnya. Bantu tahajud. Nanti menjalankan pemerintahan jadi enak. Coba lihat Pak Jokowi rajin tahajud. Apapun ujian bagi beliau selalu mudah menjalankan pemerintahan itu. Begini Bapak Ibu rumusnya,
Wa midan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah sebagai amal tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Orang yang rajin tahajud bukan cuma dapat pahala, dia dapat bonusnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.